Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Semua yang bersuka cita, amin. Amin. Yang bersuka cita, lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Hari ini saya percaya ada sukacita, ada kemenangan. Besok tanggal 17 Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Benar ya? Saya nggak salah ya? Saya percaya bukan hanya Indonesia yang mengalami kemenangan, tetapi secara roh kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Yang setuju katakan amin. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum mulai ibadah ini. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan kehadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kemenangan, buat sukacita, buat damai sejahtera yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa, yang menyediakan berkat terbaik buat setiap kami. Kami mau buka ibadah ini Tuhan hanya di dalam satu nama yang dahsyat dan luar biasa, di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan menghormati bersama-sama untuk kemerdekaan Republik kita. Kita akan bersama-sama mengangkat lagu Indonesia Raya sebagai bukti penghormatan kita buat Indonesia, buat bangsa kita tercinta, dan doa kita buat bangsa ini terus maju, terus jaya, dan terus diberkati Tuhan. Amin. Amin. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur untuk kemerdekaan negeri kami. Kami bersyukur untuk kesejahteraan buat bangsa ini. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat.
disampaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara bersyukur Tuhan. Bersama dengan kami aman, kami kuat, kami andalkan Engkau, kami sanjungkan Tuhan. Dosa dan jadilah kalian adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Yesus, dosa dan ajaran aku, adil dan benar jalanmu, Raja
selalu. Jesus, Jesus. Lawat bangsa kami Tuhan, lawat Indonesia, lawat negeri kami. Kami katakan pemulihan terjadi buat Indonesia, kesembuhan terjadi buat Indonesia. Lawatan buat atas bangsa kami. Berdoa yang terjadi hari-hari ini, sukacitamu mengalir Tuhan. Dalam nama Yesus, ada pengharapan muncul di negara ini Tuhan, di bangsa ini. Jiwa-jiwa dipulihkan, jiwa-jiwa diselamatkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada pemulihan secara finansial Tuhan, di rumah-rumah, di kota-kota, di desa-desa, di kampung-kampung, bahkan di tempat-tempat terpencil Tuhan. Kurang masade. Haleluya. Oh Yesus. Kami tahu Kau sudah buat sesuatu buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Kau sudah kerjakan sesuatu untuk bangsa kami, untuk negeri ini Tuhan. Terima kasih. Sebab itu kami katakan Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara bersama. Ku nyanyi Hosana.
hati kami menjadi manusia yang merdeka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Di hari esok akan merayakan ulang tahun yang ke-75. Kami percaya Indonesia makin baik, Indonesia diberkati, terutama ada hujan keselamatan, hujan pertobatan atas Indonesia, dibebaskan Indonesia. Sekalipun ada orang-orang yang mungkin merencanakan kejahatan bagi Indonesia, Tuhan sanggup menggagalkannya, bahkan Tuhan sanggup mengubah menjadi suatu kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi pas pertama kita lihat lagu Indonesia Raya, memang beda sikapnya yang militer asli dan yang KW. Kalau tadi saya lihat Pak Unggul beda sikapnya dengan yang lain. Yang lain tetap hormat tapi tetap beda. Bahasa tubuh nggak bisa dibohongin. Sikap tegapnya beda, yang benar-benar TNI sama yang sipil. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting hati kita sungguh-sungguh berdoa buat Indonesia. Saya juga jadi ingat kalau tentang ulang tahun Indonesia, pernah suatu kali ada seorang stand up nyanyi gini. 16 Agustus tahun 45. Terus tadi belasnya bukan 17 Agustus Pak, tapi 16 Agustus. Kemudian namanya stand up tuh pinter kan, dia pasti orang cerdas gini. 16 Agustus tahun 45, esoknya hari kemerdekaan kita. Jadi esoknya kan 17. Jadi ini pas saya penonton stand up lucu juga ya. Jadi pertama 16 Agustus diprotes, bukan 16 Agustus Pak, tapi 17 Agustus. Dan dia nggak kehilangan akal, dia nggak revisi, dan terus dilanjutkan esoknya hari kemerdekaan kita. Nah, esoknya kan 17 Agustus hari kemerdekaan. Nah, itu ilmu ngeles stand up comedy. Hari ini saya sudah persiapkan tentang otoritas kasih yang dipulihkan dan juga otoritas imam yang dipulihkan. Tapi beberapa hari yang lalu istri saya pernah bilang, Pak, nanti minggu ketiga kalau bisa khotbahnya tentang hubungan tentang Indonesia, tentang kemerdekaan. Baru subuh-subuh tadi ingat, oh iya, saya khotbahnya beda sama yang pesan istri. Bukan berarti takut istri, tapi menghormati. Akhirnya ya sudah, saya langsung pagi-pagi langsung saya ganti tentang tema hari ini adalah merdeka dan jadi teladan. Subtemanya cinta bagi Indonesia. Dan saya bersyukur sekali ketika masuk ada bendera merah putih dan juga di luar ada aksesoris bendera merah putih. Bagaimana kita mencintai bangsa Indonesia kalau kita terhadap merah putih kita tidak menghargai. Ada di sini yang di rumah belum pasang bendera merah putih? Kalau belum ada, bertobat dan nanti beli bendera merah putih. Itu sebagai bukti kita mengisi kemerdekaan. Saya ngomong karena saya cek dulu tadi di rumah. Oh, saya udah rumah udah pasang, berani ngomong. Kalau di rumah belum pasang, saya nggak berani ngomong ini. Pas saya lihat di rumah sudah pasang bendera merah putih, saya berani ngomong. Yang belum pasang, ayo buktikan kecintaan kita pada NKRI, harus pasang. Saya bersyukur saya nggak nyuruh untuk pasang ini, nggak nyuruh di depan. Tapi puji Tuhan pasti lihat, oh ya memang gereja itu harus menghargai negara Indonesia karena ada di Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena kita ada di Indonesia, yang kita hormati bendera Indonesia, bukan bendera orang lain. Jangan sampai kita gotong-gotong bendera negara lain, tapi bendera negara kita nggak kita hargai. Itu salah besar. Jadi kalau ada orang keliling-keliling bawa bendera negara lain tanpa membawa bendera Indonesia, itu patut dipertanyakan kenasionalismenya. Tapi saya bersyukur hari ini kita mengingat Indonesia merdeka, dan ketika tadi nyanyi lagu Indonesia Raya, saya sempat googling siapa sih pencipta lagu Indonesia Raya. Memang namanya Wakil Dom Supratman, dan ternyata dia kalau kata-kata itu kata-kata positif sekali. Ternyata dia memang seorang anak tua dari orang Jawa, diadopsi oleh keluarga Belanda, dan akhirnya dia percaya Tuhan Yesus. Dan dia seorang yang percaya Tuhan Yesus menaikkan lagu, makanya kata-katanya itu prophetic sekali loh. Jadi kata-katanya prophetic, semangat, dan itu kata-kata yang membangun sekali. Makanya saya percaya ini kata-kata yang kalau terjadi Indonesia keren. Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, dan ini keren. Dan ketika saya baca profil pengarangnya, oh pantesan anak Tuhan, dan dia dipakai untuk jadi berkat buat Indonesia. Kita baca 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan yes. Saya belum yes karena belum ketemu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu
supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di bangsa-bangsa lain. Jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi tersebar diaspora ke negara-negara lain, dan ada beberapa pendapat bahwa orang Yahudi itu tidak mau tunduk kepada raja, tidak mau tunduk kepada manusia, tapi hanya tunduk kepada Allah Sang Pencipta. Makanya Rasul Petrus menulis bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu istilah negara kita. Jadi gini, orang Yahudi yang hidup di negara Yunani, orang Yahudi yang hidup di negara Romawi, hendaklah taat kepada para pemimpin-pemimpinnya. Artinya orang-orang Yahudi yang waktu itu tinggal di negara-negara yang bukan Yahudi itu harus jadi teladan. Pertama, bagaimana itu seperti kita. Kita adalah warga kerajaan surga dan kita di bumi ini hanya sementara. Jadi bagaimana kita sebagai orang Indonesia, sikap kita sebagai rakyat Indonesia buat Indonesia. Yang pertama, kita harus jadi teladan bagi banyak orang. Ayat 11 sampai 12. Biarlah kita anak-anak Tuhan hidup di Indonesia, mungkin yang minoritas, tetapi biarlah itu menjadi teladan, menjadi garam, menjadi terang di tengah kegelapan. Saya sebenarnya suatu kali sedih sekali. Suatu kali saya pelayanan di KPK, dan ternyata ketika biasanya kalau mau khotbah semakin banyak yang dengar, semakin senang. Tapi kemarin waktu suatu kali saya di KPK, pas khotbah yang dengerin banyak atasnya juga, berarti ada anak-anak Tuhan yang terjerat di KPK. Saya sedih sekali. Ternyata yang ketika ada kesaksian, ketika nyebut namanya tertulis dalam Alkitab, tapi dia tersangkut korupsi di KPK. Sedih sekali dan gak jadi teladan. Saya berdoa setiap kita anak Tuhan, saya kadang-kadang berdoa Tuhan, bagi hamba-hambamu, bagi anak-anakmu yang hidup dalam pemerintah, biar dia menjadi garam, menjadi terang tengah kegelapan, menjadi berkat, menjadi saksi. Tidak sama dengan dunia ini seperti dalam Roma 12. Biarlah kita tidak serupa tapi menjadi beda, dan biarlah kita juga menjadi teladan. Jangan sampai kita tinggal di lingkungan kita tidak jadi berkat. Saya hampir tiap hari, setiap doa saya selalu berdoa ke tetangga kami, tetangga kanan kiri depan belakang, karena keberadaan kita itu biarlah menjadi berkat. Siapa di sini yang berdoa buat lingkungan di mana tinggal, berdoa buat kluster di mana tinggal, harus berdoa. Supaya apa? Supaya kita itu jadi berkat melalui perbuatan kita. Kita menjadi berkat melalui kehidupan kita. Saya berdoa di lingkungan kita dan saya mulai ada perubahan. Sebelumnya agak cuek, ya kita mulai negur dulu. Kalau lewat ya mulai nganggur. Saya sama tetangga kanan kiri, bahkan sebelah kanan saya nggak bisa tiap hari ketemu, sekalipun sebelah satu tembok bagi dua, tapi ketemunya belum tentu sebulan sekali karena nggak tahu, sama-sama sibuk mungkin. Saya di rumah dia pergi, dia di rumah saya pergi, jadi nggak pernah ketemu. Tapi setiap ketemu ya sekalipun nggak kenal ya ngaku aja, misi Pak Bu, ya negur anaknya D, supaya kita ada komunikasi dan jadi berkat dengan orang-orang. Ketika lewat ya paling langsung pelan, bilang sambil ngangguk, senyum aja nggak apa-apa. Kita mulai dari diri kita. Sekalipun kadang-kadang ada yang melengos ya kita senyum aja, panggil aja. Kalau dipanggil kan nggak mungkin melengos. Pak Bu nggak mungkin melengos. Tapi bila kita menjadi berkat, saya dimulai dengan yang tidak modal adalah dengan berdoa. Saya berdoa, setiap doa pasti saya selesaikan kan cuma 1 detik paling. Diberkati tetangga kami, selesai. Tetangga kan pokoknya di mana kita tinggal, kami berdoa buat tetangga kami diberkati, supaya ketika mereka membutuhkan pertolongan kita bisa jadi berkat. Saya kalau ada tetangga yang sakit, saya perlakukan seperti jemaat. Kalau bisa jenguk, saya pengen jenguk, apalagi yang kira-kira agak unik.
pasti saya sampai dulu supaya itu namanya menentukan barang di atas kepala. Kita jadi berkat. Saya ingin keluarga saya di lingkungan di mana saya tinggal itu menjadi berkat. Seringkali ketika masuk ke pusat ada security, saya kan setiap berkunjung ke jemaat seringkali dikasih kue, seringkali kalau full ada makanan kita bungkus. Nah kadang-kadang saya di mobil saya bagi dua dulu. Ini nanti buat rumah, kadang sama buat security. Yang kita kasih kalau nggak istri ya anak, ya pokoknya ngasih ke security, dikasih dari keluarga siapa lagi acara, kemudian ada kue walaupun ini kita bagi. Jadi kita jadi berkat. Mereka nggak kenal nama saya tapi tahu mobilnya atau kendaraan. Jadi sekali lewat suka ditegur baik. Kenapa? Karena suka memberi. Kan ini saya dapatnya gratis, saya kasihnya cuma-cuma. Dapat bolu 3 potong ya, 1 potong kasih security. Itu kan udah jadi berkat. Kita mulai dari hal yang kecil, dari hal yang sepele. Ketika Bapak Ibu masuk booster minimal langsung senyum. Kalau ada makanan juga mulai dikasih, kita mulai memperhatikan. Dengan tetangga kita dimulai dengan security. Jadi kita biarlah menjadi teladan sebagai rakyat. Kita nggak muluk-muluk. Kalau zaman dulu kan tembak ikut perang, bahkan mengusir penjajah. Kalau sekarang kan nggak mungkin seperti itu. Bagaimana kita jadi berkatnya? Kita jadi berkatnya, kita hidup benar aja, hidup menjadi masyarakat yang baik, menjadi teladan. Kemudian yang kedua, sebagai rakyat Indonesia, kita taat kepada otoritas. Nah orang Israel pada waktu itu banyak yang tidak taat sama otoritas. Pokoknya takut sama Tuhan, tapi nggak takut sama pemerintah. Hari-hari ini sering dengar nggak? Lebih baik takut sama Tuhan daripada takut sama presiden. Sering dengar nggak? Saya kadang-kadang gemes. Bagaimana kita mau takut sama Tuhan tapi nggak taat sama pemerintah yang ada? Memang menurut saya ini pandangan yang salah. Ada yang bilang saya lebih takut Tuhan daripada takut pemerintah. Ya percayalah pemerintah itu wakilnya Tuhan. Semua pemerintah ini membuat undang-undang itu untuk kebaikan kita. Biar kita juga taat terhadap otoritas. Seperti juga kita ibadah ini. Ini kan sebenarnya pemerintah kita itu kalau saya simpulkan untuk daerah sekitar kita tempat tinggal kita masih zona merah. Sebelumnya kalau boleh ya jangan ibadah. Cuma akhirnya ya diserahkan karena tidak ada sanksi yang ketat. Tapi kita belajar taat sama otoritas. Kalau kita belum diizinkan untuk ibadah ya kita belajar taat aja. Ibadah online seperti ini, kita belum ibadah offline seperti yang umum. Belajar taat. Padahal saya senang banget pengen cepet-cepet ibadah biasa. Ya ini namanya belajar taat kepada otoritas. Mulai dengan tertib administrasi. Punya KTP, semua udah punya KTP, punya BPJS. Yang belum punya BPJS nanti ngomong sama saya bantu untuk pendaftaran, bukan pembayaran ya, pendaftaran. Jadi yang BPJS saya anterin, gratis semuanya. Yang sudah nikah tapi belum catatan sipil, saya siap anterin. Ini juga gratis, free, termasuk ke Pemda juga free, gak ada biaya. Yang belum mengurus catatan sipil harus diurus, semuanya free. Nanti ada surat dari gereja, stempel, legalisir, kita semuanya free layani. Kita mau belajar tertib. Yang belum punya KTP urus KTP, BPJS urus BPJS, yang NPWP yang belum punya NPWP harus punya NPWP sekalipun nihil. Saya juga sebagai pendeta harus ada NPWP dan harus lapor. Bayarnya berapa? Nihil. Jadi kalau pendeta bayarnya nihil, nggak bayar karena bebas pajak. Nah tapi kalau semua di tempat ini yang usaha mulai bayar pajak tertib, karena pemerintah itu nggak ada pajak, nggak ada pembangunan. Jalan-jalan pada bolong-bolong itu biayanya dari biaya pajak kita salah satunya. Sekalipun kecil tapi kan kita taat, semuanya dikumpulin dari banyak. Dan juga kita harus taat saja, disuruh apa taat saja. Pemerintah bilang apa percaya itu untuk kebaikan. Saya kan pengurus RT juga. Jadi mulai merasakan gini, saya kasihan sama pemerintah ini, pasti pusing, stres loh. Saya waktu pengurus RT, sekretaris RT itu hanya masalah naik iuran sampah aja itu lama ribetnya, dan juga masalah penerangan jalan aja minta pendapat masyarakat cuma beberapa kepala keluarga aja pusing. Gimana pemerintah kita ngurus 270 juta? Jadi kita harus berdoa ke pemimpin kita. Saya percaya Pak Presiden kita itu memimpin itu ketika mengambil keputusan kadang-kala sedih juga. Saya percaya ngurusin saya yang ngurus beberapa kepala keluarga aja, masalah iuran sampah aja ada yang pro kontra, masalah penerangan jalan saja ada yang pro kontra, dan juga masalah yang orang-orang yang belum bayar iuran IPL mau diperlakukan apa aja ada yang pro kontra, itu pun pusing. Gimana kalau negara? Jadi kita harus berdoa buat pemimpin bangsa kita.
Saya pernah baca artikel dan nonton video, ada beberapa orang yang pengen membuat kacau di Indonesia. Indonesia itu supaya kacau balau, Indonesia diadu domba. Saya kadang-kadang gemes, bukankah kita belajar dari negara kita yang sudah dijajah Belanda 350 tahun? Kenapa bisa dijajah lama sekali? Karena terjadi DPD et impera, dipecah belah. Kelompok ini, suku ini, dan sekarang sudah mulai mengarah itu. Indonesia sudah mulai ada yang mulai mengadu domba dengan isu-isu yang sara, isu-isu yang langsung kepada perekonomian, supaya Indonesia ini tidak jadi negara yang baik karena unsur politik. Ayo kita berdoa supaya Tuhan tetap melindungi Indonesia. Indonesia ada damai, Indonesia ada kerukunan, ada pertobatan, ada ujian keselamatan. Juga jangan sampai kita bisa diadu domba. Kita sebagai rakyat, kita sebagai pelayan Tuhan, juga kita jangan mau diadu domba. Biarlah kita terus unity pada Tuhan, terus unity untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimulai dari kita dulu aja, dimulai dari kita. Itu yang kedua, aktualitas. Kemudian yang ketiga, saya berdoa buat setiap kita, biarlah melalui sharing ini kita semua hidup merdeka. Pertanyaannya, merdeka dari apa, Pak? Yang pertama, merdeka dari dosa. Banyak orang yang hidupnya tidak merdeka karena ada dosa. Ketika ada dosa itu membuat orang tidak merdeka dan akhirnya terintimidasi. Saya berdoa setiap kita yang dengar hari ini, engkau dibebaskan dari segala dosa. Orang lain nggak tahu engkau melakukan dosa, tapi Tuhan tahu. Dan biarlah hari ini saya berdoa, Tuhan berikan kita kekuatan untuk kita bisa lepas dari dosa itu, supaya kita tidak terikat dosa. Kemudian yang kedua, kita merdeka dari ikatan kuasa kegelapan. Tanpa kita sadari, kadang-kala ketika kakek nenek moyang kita pergi menyembah Allah lain, itu tanpa kita sadari sampai kepada keturunan keempat dari orang tua kita, itu kuasa kegelapan juga mencengkram kita karena dia dikasih kesempatan. Tapi saya berdoa hari ini Tuhan melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ada orang-orang yang mungkin hatinya mulai galau kosong karena ada kuasa kegelapan. Suatu kali ada yang bertanya sama saya gini, Pak, orang Kristen bisa kesurupan nggak? Orang Kristen bisa disantet nggak? Saya jawab bisa. Yang tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-guna adalah orang yang percaya Tuhan Yesus, bukan orang Kristen. Karena orang Kristen, kalau orang yang Kristen lahir otomatis Kristen juga, tapi belum tentu dia percaya Tuhan Yesus. Tapi orang yang percaya Tuhan Yesus, dia tidak bisa disantet, dia tidak bisa diguna-guna, dan dia dibebaskan dari ikatan dosa. Kemudian yang berikutnya, merdeka dari apa, Pak? Merdeka dari ketakutan. Suatu kali saya dapat WA gini, ada iblis, ini nih namanya lucu deh, bukan kisah nyata. Dia minta izin sama Tuhan, dia pengen nyerang suatu kota dengan virus corona, sebut saja kota Bogor. Dia pengen nyerang kota Bogor dengan virus corona. Kemudian terjadi nego ini, ya sudah, yang mati biarlah hanya 1000 saja ya. Oke. Kemudian ternyata virus corona, iblis bekerja di kota Bogor untuk menakut-nakuti masyarakat, dan akhirnya ketika data terakhir yang mati ternyata 10.000. Kemudian dikomplain, katanya kamu 1.000, kok ini yang mati 10.000? Dan iblis bilang, yang mati cuma 1.000, yang 9.000 itu mati karena ketakutan. Jadi ternyata ketakutan itu bisa membuat kematian loh. Karena ketakutan berlebihan itu bisa kematian karena penyakit. Nah, saya berdoa kita semua bebas dari rasa takut itu. Takut terhadap kuasa kegelapan, takut terhadap masa depan, seringkali itu buat kita khawatir. Nah, pertanyaan hari ini, apa sih yang buat Bapak Ibu hari-hari ini tidak merdeka? Ketakutan apa yang buat Bapak Ibu tidak merdeka? Ada orang yang ketakutan. Saya suatu kali ngobrol sama orang dan dia ngomong yang paling ditakut itu kalau mati menyakitkan. Ada orang pengen mati enak. Jadi ya lucu juga sih ada orang pengen mati enak. Mati enak itu yang gimana sih? Ketika ngobrol ternyata yang dimaksud mati enak itu adalah mati dengan tidak sengsara, mati dengan tidak tersiksa, mati dalam keadaan terhormat. Ya boleh juga, saya juga rindu juga ketika dipanggil Tuhan dalam keadaan sukacita. Kita semua merdeka. Nah, saya berdoa kita semua hari ini bebas dari takut terhadap masa depan juga. Kadang-kadang saya juga mikir nanti masa depan anak-anak gimana ya, sekolah nanti gimana ya, SMP, SMA. Saya juga ngomong sama anak saya, nanti kamu SMA-nya gimana? Harus bisa kuat gak imannya? Bisa Pak, harus jadi berkat, jangan terpengaruh yang jahat ya. Iya Pak, siap. Nah, kita kadang-kadang sebagai orang tua kan khawatir pergaulan anak kita gimana nanti. Keadaan dunia makin jahat. Kita berdoa supaya kita tidak dihantui
takut. Kenapa? Karena kerjanya masih kontrak. Nanti kalau pas nikah terus kerjanya di PHK, nggak ada kepastian. Pas saya sharing itu ketemu orang lagi ngobrol, iya juga ya. Ketika saya tanya, kerja masih kontrak, iya masih kontrak, iya nih om. Makanya mau nikah takut karena nanti belum ada kepastian. Mau kredit apapun juga nggak bisa karena masih kontrak. Nah ini kadang-kadang mereka juga ketakutan. Nanti masa depan gimana? Ketakutan terhadap pasangan hidup, ketakutan terhadap keturunan, ketakutan apapun yang takut. Kemudian yang terakhir, ini agak kabar baik nih. Biar kita juga merdeka dari hutang. Ketika selesaikan ini, memang agak lucu hubungannya merdeka 17 Agustus sama hutang apa. Tapi ternyata orang yang terikat dengan hutang itu juga nggak merdeka hidupnya. Pernah nggak suatu kali saya contohnya bapak itu punya hutang sama seorang, kemudian seorang itu SBA nanya kabar aja itu udah merasa aduh ditagih, padahal nanya kabar. Saya berdoa kita semua nggak pernah, berarti kita semua aman. Saya berdoa kita semua bebas dari hutang. Pertanyaannya, Pak, hutang boleh nggak? Yang tidak boleh hutang itu ketika kita berhutang tidak bayar itu nggak boleh. Kalau hutang dibayar itu boleh. Tetapi saya berdoa gini, ketika kita hutang, Tuhan siapkan kita kemampuan untuk kita membayar dan kita mulai mengatur tata kelola keuangan dengan baik. Karena ternyata banyak orang itu bukan karena kekurangan uang, tapi karena mengelola uang dengan tidak baik, ambil keputusan salah. Yang seharusnya keluar tidak keluar, yang seharusnya keluar malah tidak keluar. Ini kebalik. Kalau salah kelola begini, yang seharusnya keluar malah tidak keluar, yang seharusnya tidak keluar malah keluar. Harus kita belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang kalau menuruti keinginan itu pasti nanti nggak bisa ngatur dengan baik karena pasti akan kurang. Keinginan manusia tidak akan bisa terpuaskan. Punya tabungan 9 miliar nggak puas, jadi 10 miliar. Pengen lagi nanti lama-lama duitnya nolnya nggak terhitung. Punya rumah satu pengennya 2, pengennya 3, 4. Bahkan mobil satu pengennya 2, naik lagi yang baru keluar baru. Bahkan kalau perlu baru keluar langsung beli. Itu keinginan manusia. Tapi hari ini kita bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan kita. Saya berdoa kita semua bebas dari hutang. Mungkin ada yang berhutang dan belum bisa bayar. Saya berdoa Tuhan kasih berkat supaya kita bisa membayar. Jadi ketika kita punya hutang harus kita rindu, aku harus sanggup untuk bayar. Jangan sampai kita punya hutang kita nggak bayar. Kalau punya hutang kita nggak bayar, di BI aja di blacklist. Apalagi nanti di mana? Jangan sampai kita melenceng terganggu dengan hutang maksudnya gitu. Tapi ya itu urusan nanti Tuhan lah gimana. Karena yang penting niat hati kita membayar. Kadang-kadang saya bercanda, gimana yang punya hutang kemudian tiba-tiba rencer, apakah gara-gara hutang gak rencer? Tapi saya percaya Tuhan lihat hati kita. Ketika sekali hutang belum lunas, pas hati kita baik niat buat bayar, pasti Tuhan kasih anugerah lah, udah naik. Jangan sampai gara-gara kredit motor yang kurang sebulan terus rencer enggak kan gitu. Saya percaya Tuhan enggak. Seperti Tuhan pasti kasih karunia dan penuh hikmat kebijaksanaan. Saya nanti akan tutup dengan doa supaya kita merdeka hari ini, merdeka dari dosa, merdeka dari ikatan gelap, merdeka dari ketakutan, dan juga merdeka dari hutang sebagai bonus. Yang punya hutang ayo mulai pikir dan berdoa dengan iman untuk sanggup melunasi bahkan sebelum waktunya. Saya berdoa buat jemaat tempat ini tuh Tuhan bebaskan hutang jemaat tempat ini sehingga hidupnya sukacita, tidak terikat. Orang yang punya hutang itu belum merdeka. Di WA sama yang punya minjemin uang pasti ketakutan, itu jangan-jangan ditagih lagi, jangan-jangan ditagih lagi. Ketika punya hutang sama seorang itu WA tanya kabar aja kita udah lebih, aduh ditagih lagi belum bisa bayar. Oke, hindari lama-lama silaturahmi bisa terputus. Memang kalau pinjam dengan teman itu resikonya silaturahmi bisa putus. Uang itu bisa jadi pisau yang memisahkan. Jadi buat setiap kita kalau ada pinjam-meminjam di antara kita, ya kalau bisa bayar, tapi kalau belum bisa jangan tagih keras. Doakan, yang penting hubungan tetap baik. Jangan sampai gara-gara utang berapa ratus ribu malu minder kemudian pergi dan putus hubungan, jangan. Nah saya berdoa kita semua hari ini merdeka dari hutang. Nanti saya berdoa supaya Bapak Ibu yang punya hutang Tuhan sanggupkan, bahkan engkau bisa menyelesaikan hutangmu sebelum waktunya, sehingga engkau benar-benar orang yang merdeka dari dosa, merdeka dari kuasa kegelapan, merdeka dari takut, bahkan merdeka terhadap hutang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan.
pulihkan Indonesia Tuhan. Indonesia pulihkan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini, bisa melalui
rekening nanti bisa bertanya dalam tim keuangan gereja. Nanti akan kita beri rekening supaya Bapak Ibu juga terus menjadi berkat. Ini yang Tuhan izinkan kita melayani dengan harta kita, dan percayalah Tuhan cukupi dengan berkelimpahan. Hanya itu pengumuman. Yuk kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa buat lingkungan kota, bangsa kami, tetangga kami diberkati. Kota bangsa kami Indonesia, dilawat Indonesia diberkati. Indonesia maju, Indonesia bangkit, Indonesia rukun, Indonesia dilindungi. Pak pemerintah kami, Pak Jokowi Maruf Amin, juga para menteri, aparat pemerintah pusat sampai daerah, aparat hukum, keamanan, anggota MPR, DPR bersinergi untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan semuanya baik, Engkau izinkan. Kami juga berdoa buat para pemimpin rohani bangsa kami, Rasul Nabi, Guru Gembala, Penginjil, buat Pak Sinode GBI, Pak Pemimpin Adi, juga Pak Satria, Pemimpin Jabar, diberkati dengan staf-stafnya, diberkati Gembala Pemimpin kami, Pak Niko dan keempat wakilnya, Pak Juwanandoyo, Pak Renata Cokro, Pak Paulo, Pak Dani Tumewa, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Juga Gembala cabang kami, buat Pastor Randi, diberkati, Pastor Randi Cokro, juga ketiga wakilnya, Pastor Monti, Pastor Doni, Pastor Timi, juga tim GC diberkati. Terima kasih Gader City, diberkati Tuhan. Kami juga bersyukur gereja GBI Kesenega yang diberkati dengan berlimpah-limpah rohani, jasmani, materi, dan juga sosial dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat lingkungan semuanya, lingkungan gereja diberkati. Terima kasih. Kami juga bersyukur buat yang melayani semuanya, ambil bagian pelayanan hari ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, dan ampunilah segala dosa serta kesalahan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sampai nanti kita bangkit berdiri, angkat hati kita dan tengah-tengah wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah teritorial kita dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dan dalam rumah tangga. Tangan Tuhan yang kuat menyertai dan melindungi kita, sehingga sakit, penyakit, dan malapetaka tidak menimpa kita. Saleh-saleh Kristus, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta hubungan sangat indah dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.